Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali melakukan pertemuan ketiga. Pertemuan keempat dengan materi ketiga tentang sifat-sifat Allah. Di depan kita sudah ada pemateri yang akan menyampaikan materinya. Kita harapkan bisa menyampaikan dengan sebaik-baiknya. Kita persilakan, waktunya 5 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia berupa hidayah dan inayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang kelas kita yang berbahagia ini. Dan tak lupa salawat barakat salam kita hadiahkan kepada Nabi junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Dr. Swasana Nikmat Ginting MA, mudah-mudahan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang saya sayangi teman-teman sekalian. Baiklah, judul makalah saya pada hari ini yaitu sifat-sifat Allah. Allah adalah Tuhan yang wajib diimani oleh makhluknya. Untuk menumbuhkan keimanan tentunya kita perlu mengenal Allah. Dalam ayat-ayat Al-Quran, Allah tidak diperkenalkan sebagai sesuatu yang bersifat materi. Jika dijelaskan dengan sifat materi, berarti ia berbentuk dan dibatasi oleh tempat. Padahal Allah adalah Tuhan yang tidak memerlukan sesuatu. Allah adalah Tuhan yang memiliki keagungan tidak terbatas. Adapun pengertian sifat-sifat Allah adalah sifat sempurna yang tidak terhingga bagi Allah. Sifat-sifat Allah wajib bagi setiap muslim mempercayai bahwa terdapat beberapa sifat kesempurnaan yang tidak terhingga bagi Allah. Maka wajib juga dipercayai akan sifat Allah yang 20 dan perlu diketahui juga sifat yang mustahil bagi Allah. Sifat Allah terbagi 3, yaitu sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Allah adalah Khalik, zat yang memiliki sifat yang tidak mungkin sama dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh makhluknya. 2. Pengertian sifat mustahil bagi Allah. Sifat mustahil bagi Allah adalah sifat yang tidak akan pernah ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat mustahil ini dinafikan oleh sifat-sifat yang wajib bagi Allah dengan dalil akil maupun dalil nakli. 3. Pengertian sifat jaiz bagi Allah. Sifat jaiz bagi Allah adalah sifat yang boleh ada pada zat Allah dan boleh juga tidak ada pada zat Allah. C. Pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembagian sifat-sifat Allah yaitu yang pertama sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah adalah sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. 2. Sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah yang wajib bagi Allah adalah sifat wujud saja dan maknanya adalah pasti adanya. Mustahil bagi Allah bersifat adam atau tidak ada. A. Sifat wajib bagi Allah. A. Wujud, artinya ada. Adanya Allah Subhanahu wa taala dapat dibuktikan dengan adanya alam ini. Semua barang yang ada di lingkungan kita pasti ada yang membuat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Ali Imran yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya. 3. Sifat salbiyah, sifat yang menolak segala sifat-sifat yang tidak layak dan patut bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Maha sempurna dan tidak memiliki kekurangan. Yang termasuk sifat salbiyah Allah adalah 1. Allah Subhanahu wa taala bersifat terdahulu atau bilang. Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta. Dia lebih dahulu ada sebelum alam ini ada. Sebagaimana difirmankan di dalam Quran surah Al-Hadid ayat 3, yaitu yang artinya Dialah yang awal dan yang akhir, yang zahir dan yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala bersifat kekal atau baqa. Semua makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala akan rusak, sedangkan Dia sebagai pencipta tidak akan rusak. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Ar-Rahman ayat 27 yang artinya, dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala bersifat berbeda dengan ciptaannya, atau mukhalafah
mukhalafatul hawadits. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang sempurna dan istimewa. Sifat Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan sifat makhluknya. Allah Subhanahu wa taala bersifat berdiri dengan sendirinya atau qiyamuhul binafsi. Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta alam adalah maha kuasa dan dia tidak memerlukan bantuan dari kekuatan lain karena mempunyai kekuatan yang ada pada dirinya. Bagaimana bunyi firman Allah dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 6 yang artinya, dan barang siapa yang berjihad maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya. Allah Subhanahu wa taala bersifat Maha Esa atau Wahdaniyah. Manusia dituntut untuk meyakini bahwa wujud Allah Maha Esa, artinya dia tidak berbilang 2, 3 dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4 yang artinya, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. 4 sifat ma'ani, yaitu sifat yang ada pada zat Allah yang sesuai dengan kesempurnaan Allah. Yang termasuk sifat ma'ani adalah 1. Allah SWT bersifat maha kuasa atau qudrah. Dia kuasa menciptakan alam, mampu memelihara dan sanggup menghancurkan tanpa bantuan kekuasaan lain. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 20 yang artinya, hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia menyiapkan pendengaran. Siapa ada yang mau bertanya? Sebutkan apa arti pembagian dari sifat-sifat Allah. Soalnya pertanyaannya, apa saja sifat wajib bagi Allah? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu apa saja pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Pembagian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu yang pertama sifat wajib bagi Allah. Sifat wajib bagi Allah itu sifat yang harus ada pada zat Allah sebagai kesempurnaan baginya. Sedangkan yang kedua sifat nafsiyah, sifat yang wajib bagi Allah, sifat wujud saja dan maknanya adalah pasti adanya. Mustahil bagi Allah bersifat adam atau tidak ada. Jawaban yang kedua, sifat-sifat wajib bagi Allah diantaranya yaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, wa iradat, hayat, ilmu, basar, kalam. Demikianlah jawaban dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.